Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada skuter matic yang tarikannya enteng banget, padahal mesinnya kelihatannya sama aja kayak yang lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia performa skuter. Dan kita akan lihat gimana satu sentuhan kecil, benar-benar kecil, bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Pasti pernah ngerasain kan? Pas lampu hijau, kita bejek gas. Kok motornya berat banget tarikannya? Kayak ngeden gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin motor kita jadi lemot kayak gitu? Oke, untuk ngejawab itu kita bakal bahas beberapa hal. Pertama, kita lihat dulu masalah skuter yang lemot ini. Terus, kita bedah sedikit dalaman transmisi otomatisnya. Nah, ini yang seru. Kita lihat apa itu sudut serang puli. Habis itu, kita intip hasil pengujiannya. Dan terakhir, kita cari tahu mana sudut yang jadi juaranya. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, masalahnya tuh di mana sih? Seringkali bukan mesinnya yang kurang tenaga loh, tapi masalahnya ada di cara tenaga itu disalurin ke roda belakang. Yap, jawabannya tersembunyi di dalam sistem transmisi. Nah, ini dia nih inti masalahnya yang diangkat dalam sebuah riset oleh Yoga Juliana. Kerennya, dia coba cari solusi dengan ngubah cuma satu, sekali lagi, cuma satu komponen kunci di dalam sistem transmisi. Penasaran kan? Oke, biar kita ngerti solusinya gimana, kita harus jadi mekanik dadakan dulu sebentar nih. Yuk kita bongkar kotak ajaib yang ada di skuter kita, sistem transmisi otomatisnya. Namanya itu Continuously Variable Transmission, atau yang sering kita sebut CVT. Gampangnya gini, CVT itu nggak pakai gigi-gigi kayak di motor manual. Sebagai gantinya, dia pakai sistem dua puli atau katrol yang dihubungin sama sabuk atau V-belt. Cerdas banget sistemnya. Coba bayangin deh, kalau di motor manual kan ada gigi 1, 2, 3, dan seterusnya yang mesti kita oper. Nah, kalau CVT, ibaratnya dia punya gigi yang jumlahnya tak terhingga. Makanya perpindahan tenaganya super mulus. Itu kenapa pas kita ngegas motor matic, gak ada tuh rasa jeduk pas pindah gigi. Ya, karena emang gak ada giginya. Cara kerjanya gini nih, pas putaran mesin makin kencang, roller atau pemberat di dalamnya itu bakal kelempar keluar kan karena gaya sentrifugal. Nah, roller ini nekan salah satu sisi puli depan, bikin pulinya jadi merapat. Puli yang merapat ini ngebuat sabuknya jadi naik. Proses inilah yang mengubah rasio gigi secara otomatis dan super halus. Keren ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Jadi, di penelitian ini, mereka nggak ngubah seluruh sistem CVT. Nggak sama sekali. Fokusnya cuma ke satu bagian super spesifik di puli depan tadi. Komponen ini namanya primary sliding sheath. Atau biar gampang kita sebut aja rumah roller. Nah, permukaan rumah roller ini kan miring. Sudut kemiringannya ini krusial banget. Soalnya ini yang nentuin seberapa cepat si V-belt bisa naik pas mesin digas. Oke, jadi di skuter yang jadi bahan percobaan, ini motor standar ting-ting dari pabrik, sudut kemiringan rumah rollernya itu 15 derajat. Dari sinilah muncul pertanyaan utamanya, gimana kalau sudut itu kita ubah, kita bikin lebih curam? Apa iya, cuma ngubah sudut sekecil itu bisa benar-benar ngaruh ke performa? Nah, buat ngebuktiinnya, rumah roller standar tadi dibawa ke tukang bubut. Terus, dibikin 3 versi baru dengan sudut yang lebih curam. Ada yang 14,5 derajat, 14 derajat, dan yang paling ekstrim, 13,5 derajat. Semua ini disiapin buat diadu sama yang standar. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya pembuktian. Setiap rumah roller yang udah dimodif tadi, satu persatu dipasang ke motornya buat diuji langsung performanya. Pengujiannya bukan di jalanan ya, tapi di atas mesin yang namanya dinamometer atau biasa disebut dyno. Anggap aja ini kayak treadmill buat motor yang bisa ngukur tenaga dan torsi mesin secara presisi dan akurat banget. Oke, ini dia nih angganya. Kita lihat dulu yang standar 15 derajat, tenaganya di sekitar 1,8 kilowatt. Sekarang coba perhatiin. Pas sudutnya diubah jadi 14,5 derajat, tenaganya naik. Diubah lagi jadi 14 derajat, naik lagi. Dan puncaknya, pas diubah jadi 13,5 derajat, tenaganya lompat jauh. Nah, kalau dijadiin grafik batang kayak gini, kelihatan jelas banget kan perbedaannya. Batang yang paling kiri itu yang standar, 15 derajat. Terus lihat deh, makin ke kanan, sudutnya makin curam dan batangnya makin tinggi. Lompatan dari standar ke 13,5 derajat itu bener-bener signifikan. Jadi, apa artinya semua angka dan grafik ini buat kita yang pakai motor sehari-hari? Dan yang paling penting, sudut mana yang jadi juaranya?
Gampangnya gini, sudut yang lebih curam itu bikin V-belt jadi lebih cepat naiknya. Ibaratnya motor kita jadi lebih sigap buat pindah ke gigi yang pas buat akselerasi. Hasilnya, tarikan motor jadi jauh lebih enteng dan responsif. Dan pemenangnya sudah jelas. Sudut yang memberikan performa paling tinggi di pengujian ini adalah 13,5 derajat. Angka ini nih yang jadi kunci buat ngebuka performa tersembunyi dari si skuter. Penelitinya sendiri juga ngimpulin hal yang sama. Dari semua pengujian yang dilakuin, terbukti kalau variasi sudut rumah roller ini bener-bener ngaruh ke performa. Dan hasil terbaik, yaitu tadi, ada di sudut 13,5 derajat. Motor yang tadinya ngaden jadi jauh lebih responsif. Ini jadi bukti ya, kalau kadang-kadang cuma butuh satu perubahan kecil yang presisi dan berdasarkan riset buat ngebuka potensi yang besar. Jadi kepikiran kan, kira-kira ada lagi nggak ya performa-performa tersembunyi lainnya di mesin-mesin yang kita pakai tiap hari yang cuma nunggu buat ditemuin?